Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marwansah SEASI. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Kewirausahaan serta Wakil Ketua 2 di STIE Dharma Putra Pekanbaru dengan nomor NIDN 10250-37904 dan dengan nomor NUPTK 865-775765-813122. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan mode mata kuliah MGTA 023 berbobot 3 SKS dengan jumlah tatap muka 14 kali pertemuan ditambah 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mendapatkan gambaran mengenai return dan risiko yang bisa diperoleh dengan berinvestasi pada saham, dan mahasiswa mampu membaca gambaran serta perkembangan pasar modal serta jenis sekuritas yang diperdagangkan. Adapun 3 komponen dalam pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian dengan melakukan interaksi dan assessment untuk penyampaian, di mana delivery dilakukan dengan tatap muka melalui media pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint, video edukatif, dan perangkat edukasi digital. Kemudian interaksi dalam pembelajaran mata kuliah ini saya lakukan dengan melakukan tatap muka menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan pembahasan soal kasus. Dan yang terakhir adalah dalam hal asesmen dilakukan dari tugas, kuis, serta penilaian sikap sesuai RPS. Kemudian asesmen pada akhirnya dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu project based learning, problem based learning, dan metode diskusi dan demonstrasi. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku dari para ahli serta artikel dan jurnal berakreditasi yang memiliki nilai pembaruan terkini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio dengan materi di pertemuan ke-7 yaitu penilaian surat berharga dengan subjudul Dividend Year, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis surat berharga serta keputusan investasi. Selamat menyaksikan. Oke, ya, jadi di manajemen investasi dan portofolio sebelumnya kan kita pernah membahas tentang sahamnya. Jadi saham itu pada akhirnya bagi pemegang saham itu akan memperoleh apa yang dinamakan dividen. Ada yang tahu dividen itu apa? Jadi kalau misalnya ada laba, misalnya saham kamu 100% atau 50% ya. 50% saham di perusahaan, nilai saham itu misalnya total nilai sahamnya itu bisa 1 miliar. Ya. Nah, laba yang diperoleh dari apa namanya 50 miliar ini, dan dari 100 miliar ini dalam setahun itu tahun berjalan, misalnya laba yang diperoleh dari modal dari 1 miliar itu adalah 100 juta. Ini sahamnya 100% itu nilainya adalah 1 miliar ya. Berarti saham kamu berapa? Saham kalian berapa?
Ini 100. Ya, 100 kemudian saham kita tuh 50% itu kita punya saham berapa ini? 50% dari 1 miliar kita punya saham berapa? 500 juta. Oke, kita untungin kan 100 juta nih per tahun. 1 juta ini nanti laba ini kena pajak lagi nggak? Pajak nggak? Tax. Berapa persen pajak keuntungan sekarang? 22. Berarti 100 juta dikurangi dulu 22. Jadi 1 juta berapa? 88 juta. Nah, kalau kita punya saham 50% dari modal perusahaan, dari perusahaan 1 miliar, laba yang kita terima berapa? Jadi kan laba bersih after tax itu adalah 88 juta. Yang kita terima berapa jadi? Sama kita kan 50%. 44. Nah, 44 juta inilah namanya laba bersih, laba yang harusnya kita terima. Ya. Tapi kalau kita misalnya di dalam perusahaan itu ada setiap tahun ada namanya RU besok apa namanya? Rapat umum pemegang apa yang dilakukan di situ? Apa aja sih yang dilakukan di dalam rapat umum pemegang itu biasanya? Salah satunya membagi dividen. Dividen itu apa? Dibagi ya. Nah, harus lewat RUPS dulu. Siapa anggota dari RUPS itu? Yang pemegang saham ini. Yang kita bisa 20%, yang lain ada 30%, ada yang 110%, ada yang 10%. Semua yang punya saham kumpul. Itu namanya RUPS. Nah, setelah ngumpul baru ketahuan labanya. Oh, laba perusahaan kita nih 88 juta. Nah, dari 80 juta ini baru yang rapat ini diskusi. Gimana? Dari 80 juta ini mau kita bagi semua atau kita simpan masukin modal yang 1 miliar dulu? Ini ya, bisa jadi seluruh laba ini dibagi rata. Bisa jadi misalnya dari 88 juta ini diambil setengahnya atau sepertiganya masuk dalam modal. Jadi sisanya lah dibagi sesuai pemegang saham yang sudah besar ini. Nah, kita kan 50%, yang ada orang lain 10%, ada lagi teman kita 10% dan teman kita ini 30%. Ya, biasanya tidak semuanya dibagi. Biasanya sebahagian dimasuki ke modal yang 1 miliar. Nah, di dalam teori ada namanya dividen tunai. Ya, dividen tunai itu coba kamu baca. Dividen tunai yaitu dividen yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua ada dividen properti, yaitu suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Ya. Yang ketiga ada dividen likuidasi, yaitu distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Nah, kalau dividen tunai itu maksudnya apa? Dividen itu dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu. Jadi waktu diputuskan, oh kita bayar ya, yang 50% yang akhirnya 88 juta ini dibayarkan ke seluruh pemegang saham. Nanti sepakat ini di RUPS ini sepakat kita biasanya RUPS itu kalau nggak bulan Februari atau Maret
Karena pada bulan Januari, tanggal 31 Desember, itu tutup buku. Nanti setelah 1 bulan kemudian dihitunglah detailnya ya, bulan Januari. Nah, bulan Februari dipanggil akuntan publik, dibayar kan untuk mencocokkan antara laporan keuangan internal sama laporan keuangan. Nanti bulan Maret awal sudah ketahuan berapa yang dibayar pajak, berapa keuntungan. Nanti akhir Maret itu biasanya tanggal 10 atau 20 Maret gitu ya. Dibagikan, dilakukan LPS. Nanti diputuskan, saya tanggal 20. Tanggal 20 ini diputuskan kita bagi nih 88 juta ini sesuai dengan jumlah pemegang saham. Nah, tanggal dibayarkan secara tunai. Jadi diputuskan di sini di LPS. Nanti uang itu langsung laba yang 48 juta langsung ditransfer. Nanti ketentuannya ada putusan tanggal 20. Tanggal 25 dibayarkan ke rekening masing-masing pemegang saham. Ini ya. Kalau ini di properti maksudnya apa? Barang yang ada di dalam perusahaan itu, Pak. Ya, ini. Misalnya perusahaan ini Untungnya 88 juta, ya. Tapi belum baru tax nih. Ya. Setelah untung 88 juta after tax, sebelum berapat, perusahaan membeli 1 unit mobil, harganya 50 juta. Mobil ini pembukuannya nggak masuk ke dalam pembukuan tahunan ya. Ya. Nah, mobil itu setelah pada saat rapat kita beli mobil ya, tapi nggak masuk dalam pembukuan tahun sebelumnya. Nah, mobil yang kita beli itu untuk kebutuhan operasional baru, misalnya mobil itu direntalkan ya, mobil itu menjadi untungan tapi masih bentuk barang. Ya, itu maksudnya. Nah, yang terakhir dividen likuidasi. Dividen likuidasi itu lebih kepada sifatnya, jadi gini, kalau misalnya perusahaan itu punya 100% saham, jadi begitu 88% yang diberikan ke masing-masing orang ini, ya, kan katanya distribusi kekayaan dulu kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Perusahaannya mengalami likuidasi itu maksudnya apa? perusahaan mengalami likuidasi itu maksudnya perusahaan itu sebenarnya rugi, cuma tidak dicatatkan. Tentu ada contoh nggak oleh perusahaan itu rugi, tapi dibuat seperti menjadi penyelamat. Ada yang tahu? Jadi perusahaan itu sebenarnya 88% ini dalam 8 juta ini ternyata selama periode setahun sebelumnya dia ngutang ke bank, ya, dia ngutang ke bank sehingga ada aset dari perusahaan ini yang dijaminkan ke bank. Ya. Nah, aset yang dijaminkan itulah yang menjadi harus mengurangi laporan pembukuan di dalam laporan keuangan perusahaannya. Nah, biasanya kalau tidak dimasukkan, sebenarnya harusnya dimasukkan karena pinjaman itu kan udah aset yang punya perusahaan itu sudah menjadi haknya bank, setengahnya sudah menjadi hak bank. Apabila kitanya ada investasi atau gagal, itu dinamakan dengan dividen likuidasi. Sehingga dari 88 juta ini ya, dikurangi biaya angsuran per bulan selama setahun. Jadi laba yang diperoleh ini dipotong lagi, misalnya 1 bulan dia bayar 5 juta dikali 15 dikurangi 60 juta. Ya, 88 kurang 60 berapa? 88 kurang 60 berapa?
28 inilah yang bersih betul, gitu ya. Itu namanya dividen obligasi. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti yang 28 itu yang dibagi, Pak? Iya, 28 itu yang dibagi. Jadi, bentar ya, dividennya sedikit lanjut. Mau baca? Ya. Pembayaran dividen. 1. Dividen tidak teratur. Pada kenyataannya, beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Misalnya, dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuiditas. Nah, itu ya, jadi seperti itu yang saya ceritakan di nomor 3 tadi. Jadi Pak, dividen cara pembayaran itu kadang-kadang dividen itu tidak teratur karena apa? Karena perusahaan itu rugi ya, atau kesulitan likuiditas. Maksud kesulitan likuiditas ada yang tahu? Kesulitan likuiditas. Kesulitan keuangan. Nah, itu kan istilah elit-elit aja. Liquid itu apa? Liquid. Kalau liquid asal katanya apa? Liquid. Cair. Kalau likuiditas? Oh, pencairan atau gampang cair? Gampang cair ya. Cair itu cepat. Itu namanya likuiditas. Uang yang harus ada cash di depan mata itu namanya likuiditas. Kesulitan likuiditas. Biasanya perusahaan-perusahaan likuiditas itu kenapa? Biasanya likuiditas kan, keperluan likuiditas itu biasanya di perusahaan apa? Biaya operasional dan beban operasi. Biaya operasional apa biasanya? Bayar gaji. Bayar apa lagi? Transportasi. Gaji semua itu ya. Oh, termasuk dari itu. Ya, biaya operasional, gaji yang fix cost ya di dalam perusahaan. Tapi kalau apa namanya, biaya pembelian bahan baku umpamanya, itu dia misalnya dia utang. Nah, utang itu yang menjadi pengurang dari pendapatannya. Kalau utangnya dulu nggak sempat dia bayar, itu orang tuh nggak mau ngasih bahan bakunya lagi kan, pemasoknya. Nah, ini yang sering membuat dividen itu tidak teratur. Yang kedua tadi Pak, yang kedua. Yang kedua, dividen konstan tidak bertumbuh. Ya. Pada umumnya, perusahaan enggan memotong dividen karena kekurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuiditas sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Perusahaan emiten tidak ingin mengeluarkan sinyal seperti ini, sehingga jika tidak sangat terpaksa sekali, biasanya perusahaan tidak akan memotong dividennya. Boleh lagi? Hal yang paling banyak ditemui adalah perusahaan yang membayar dividen secara konstan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan stabil. Hal dividen konstan umumnya dilakukan untuk menilai saham preferen, karena dividen saham preferen biasanya adalah konstan yang umumnya dinyatakan dalam persentase nilai nominalnya. Oke, berarti. Jadi pada umumnya ya dividen itu dan pembayaran dividen konstan tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh maksudnya jumlah dividen yang diberikan itu tetap setiap tahun. Misalnya dalam 5 tahun terakhir itu dari 88 juta ini misalnya dibagikan setengahnya 50%. Ya. Jadi 5 tahun terakhir 50% aja dapatnya. Ya, jadi itu namanya konstan tidak bertumbuh. Nah biasanya apa namanya? Kalau dividen itu dipotong, tidak bertumbuh atau tetap atau malah tidak bertumbuh, itu biasanya perusahaan
Orang investor di luar melihatnya itu nggak bagus karena kok bunga apa namanya lamanya segitu-segitu aja. 80 juta terus di tahun ya, begitu ya, 8 juta. Jadi itulah yang menyebabkan dividen yang diberikan itu tidak tumbuh ya, konstan ya. Kemudian ketiga, coba ulang baca. Ketiga, dividen dengan pertumbuhan konstan. Bentuk lain dari model dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan. Model pertumbuhan konstan atau constant growth model yang juga dikenal dengan model Gordon karena Mayton. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Asumsi dasar dari model ini adalah K atau suku bunga diskonto harus lebih besar dari G tingkat pertumbuhan dividen. Jika K lebih kecil dari G, maka nilai intrinsik saham menjadi negatif yang merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Demikian juga jika nilai K sama dengan G, maka K dikurang G akan sama dengan 0 dan akhirnya nilai intrinsik saham akan sangat besar sekali, bernilai tidak terhingga yang juga merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Oke, gitu. Jadi pertumbuhan konstan yang dimaksud ini adalah si perusahaan ini mengukur pertumbuhannya berdasarkan suku bunga diskonto. Diskonto tahu bunga diskonto? Pasti pernah belajar diskonto itu apa? Bunga diskonto. Suku bunga diskonto. Kalau kita mau nabung ke bank atau deposito dikasih bunga nggak? Itu suku bunga diskonto namanya. Suku bunga standar yang diberikan oleh bank sentral. Dalam hal ini siapa? Bank Indonesia. Nah, suku bunga diskonto itu yang menjadi patokan. Misalnya nih, ya, aset kita itu 1 miliar, ya. Kita jual aset kita nih, dapat uang 1 miliar. 1 miliar itu kalau dibungakan ke bank, depositonya berapa? Dapatnya 1 bulan. Kalau sekarang bunganya 5% aja kan? 5%. 5% dari 1 miliar berapa? Per tahun ya? Berapa? 50 juta. 20% lagi per bulannya berapa kita terima? Dikurangi berapa pajaknya? Pajaknya deposito. Ayo, tahu. Pajak deposito 22 per 22%. Kurang 22%. Jadi berapa? Pajaknya ya? 3.200.000 itu yang kita terima. Dengan uang 1 miliar 3 juta 3.250 ya. Ya. Nah, itu kita terima dari aset kita yang kita jual semuanya aset kita cuma dapat sebulan 3.250. Nah, kalau perusahaan itu dengan aset sebesar ini sebulannya lebih rendah daripada ini, lebih baik dia nggak usah punya perusahaan. Itu maksudnya, ngerti kan? Mendingan dia jual aja perusahaannya, mendingan deposito aja. Nah, kalau ini asumsi kita 88 juta tadi fixed income, berarti ini kan tadi kan 50 juta per tahun ya. Berarti kan kurang 15% berapa? 22%. 20 juta tadi kurang 22%.
39 juta. 39 juta berbanding 80 juta kan mana gede. Berarti kita bang, memang bagus punya perusahaan. Karena dengan perusahaan kita bisa menghasilkan laba sebesar 88 juta. Jadi ibarat ini, kamu punya uang 100 juta. Ya, kamu simpan, kamu punya pilihan nih, satu kamu simpan di deposito, satu kamu bikin jualan ayam geprek dengan nyewa ruko segala macam. Tapi satu bulannya dari deposito kamu dapat tadi berapa? Sekian, 30 juta, ya. Tapi kalau dari ayam geprek kamu dapat 80 juta. Mana kamu pilih? Ayam geprek. Itulah seperti itulah kira-kira yang namanya pengukuran diskonto. Nah, diskonto itu, jadi laporan pertumbuhan konstan itu, pertumbuhan seperti 88 juta tadi, itulah yang dikatakan suku bunga harus lebih besar dari tingkat pertumbuhan dividen. Ya. Jadi pertumbuhan dividen itu intinya lebih besar ya harusnya daripada diskon mobile. Ya, itu intinya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan.